Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridho kamadlubi ini mahabat para kiai alim ulama, khususnya Kiai Enting saya Bolbet yang telah menyiapkan tempat yang bukan main. Menurut saya ini sudah bagus sekali. Kita sudah kedua kali kumpul di sini. Kemudian pada teman-teman APIB, Ketua APIB Banten, rekan-rekan yang sama-sama dari Bandung dan dari seluruh Banten, katanya DPC hadir. Dan alhamdulillah rekan-rekan dari kepolisian dan TNI saya dengar hadir di sini. Ya, memang saya tadi pagi itu minta kemarin malam minta supaya tolonglah kalau bisa mah ada wakil dari polisi dan wakil dari tentara supaya tahu apa sih sebenarnya kami ini gitu. Kalau enggak kan ya kata komandan nggak boleh. Misalnya kata sih ini begini. Nah kalau dengar sendiri kan ada nggak sih yang berbahaya buat negara? Justru kita ingin membantu ya. Kalau Habib sendiri memposisikan dirinya sebagai mitra pemerintah. Ini posisi Habib. Ya siapapun pemerintahnya. Di Banten, Habib Banten adalah mitra pemerintah daerah Banten. Kita wajib mendukung semua program-program pemerintah yang positif, tapi akan mengkritisi program-program yang negatif. Ya, misalnya saja di Banten diresmikan pusat pelacuran internasional, apa kita diam saja? Enggak. Kita akan kritisi sampai itu selesai. Sekarang ada masalah di sini TKA Cina. Apa kita diam saja? Enggak. Ya, karena itu bukan kemauan rakyat Indonesia. Itu kemauan penguasa yang bekerja sama dengan PKC. Ya, kita ini sudah kebobolan. Komunis sudah jauh lebih canggih daripada kita. Dia sudah masuk ke semua lini. Ya, jadi ini prioritas pertama untuk menyelamatkan Indonesia. Ya, saya kira kita semua termasuk TNI, Polri, kita wajib setia kepada negara, bukan setia pada pemerintah. Kalau pemerintahnya lurus-lurus saja, wajib kita setia. Kalau enggak, begitu juga ASN. Saya kira begitu. Ya, ASN sama juga. Dan kita sebagai rakyat wajib mematuhi perintah-perintah yang masuk akal. Kalau perintah-perintahnya nggak masuk akal, ya nggak wajib lah. Ya, seperti contoh-contoh banyak sekali lah. Ya, saya nggak usah sebutkan satu persatu. Tapi inilah yang saya lihat kekhususan dari aktif Banten. Mereka geram sekali pada PKI yang sudah masuk ke segala lini. Ini berbeda sedikit dengan kami yang ada di Jakarta. Nah, posisi kami itu unik. Kami Jakarta dengan kami Banten itu hanya ada benang merah aja, tidak ada benang garis komando, nggak ada. Jadi APIB Banten bukan bawahannya APIB Jakarta. Ya, tapi sama-sama. Di sana banyak selebriti, ya, tokoh-tokoh yang ini memproklamirkan kami di Jakarta, dan di sini juga alhamdulillah tokoh-tokoh Banten yang maju. Saya dari Bandung mendukung karena ini akan membuat kebaikan buat masyarakat Banten. Ya, saya tugaskan ini kepada Ketua APIB Banten bersama para pembina dan penasihatnya, datanglah ke
kantor Kapolda, temuin Kapolda, jelaskan apa sih semuanya. Jadi jangan ada kecurigaan di antara kita. Datanglah ke Komandan Korem, silakan bicara di sana, diskusikan di sana. Kenapa bapak-bapak menghalangi kami? Kenapa kita tidak boleh bergerak? Ada apa sih sebenarnya? Jangan-jangan terbalik jadinya. Ya kita harapkan kalau komunis yang bergerak, kita diem. Tapi kalau kita pengen menjaga Indonesia, malah kita dituduh yang aneh-aneh. Ya, tapi ini bukan hanya di Banten, di semua daerah begitu. Jadi ini ada keanehan, tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Ya, saya sering ngobrol dengan teman-teman dari purnawirawan dan juga ada yang aktif, tapi di level bawah. Mereka rasanya masih cinta negara kita. Ya, tapi kalau kita lihat yang di atasnya, saya nggak tahu. Saya nggak menuduh, nggak apa, tapi curiga mah ada. Ya, ada apa sih? Kok kita ngebelain negara? Ulama-ulama ngebelain negara, ngebelain agamanya, kita masih diburu-buru. Ya, semoga aja kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Banten ini betul-betul masih cinta negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, bukan yang lain. Ya, kita tidak ingin Indonesia ini undang-undang dasarnya dirubah-rubah. Ya, kita mungkin bisa perhatikan selama Pilpres yang kedua ini kita terbelah, ada cebong, ada kampret. Sampai sekarang, apakah ini yang kita inginkan? Ya, kalau saya sih sebagai profesional ingin kampret dan cebong bersatu untuk membasmi komunis. Komunisnya bersarang di mana sekarang? Silakan bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya. Jadi komunis itu musuh bersama. Di dalam kitab MPR S itu jelas, dan itu kemarin mau dirubah. Siapa sih yang bertahan supaya komunis ada kalau bukan orang komunis? Tidak mungkin lah ada ulama tiba-tiba pengen supaya komunis tetap ada di sini, kita hidupkan lagi komunis, nggak mungkin. Ada tentara juga yang begitu, nggak mungkin juga. Dia sudah terbina mentalnya. Polisi juga nggak mungkin, menurut saya ya. Tapi nggak tahu kalau di hatinya berbeda. Ya, kenapa? Yang jelas mau merubah Pancasila dibiarin. Kalau yang ngurusin khilafah, saya ini khilafah, cerita sedikit aja. Saya pengetahuan agamanya kurang sekali ya. Tapi yang saya dengar, Pancasila itu, undang-undang dasar kita ini, itu adalah salah satunya khilafah di dalam menentukan kepemimpinan. Jadi bukannya kita one voice, ya. Jadi bukan. Kita bayangkan sekarang ulama seperti Kiai Enting, pengetahuannya banyak, disamakan dengan orang gila, suaranya sama. Seorang jenderal yang pensiun dengan seorang prajurit garis satu sama suaranya. Seorang jablay sama seorang ulama ustazah sama suaranya. Apa ini yang kita inginkan? Tapi kalau misalnya kita punya tokoh-tokoh masyarakat, oh di Banten ini ulamanya ada 2 orang nih yang bisa mewakili kita, biarlah dia bersama-sama tokoh-tokoh dari lainnya. Ini kan jadi cara kepemimpinan di dalam Islam itu persis seperti kita memilih imam di masjid. Ya. Nah, yang begitu malah dihancurin. Nah, sekarang yang mau merubah Pancasila dibiarin. Ini banyak pertanyaan, bukan di saya saja, tapi banyak ini ya. Nah, ini barangkali perlu didiskusikan nanti Pak Abuya dengan Kapolda dan Rem, ya, supaya clear sebenarnya posisi Abuya, kami dan Afif itu ada di mana, posisi Kapolda dan Rem itu ada di mana. Kalau memang berbeda, ya bisa saja
Apa perbedaannya? Kalau memang sama, ya kenapa kita harus saling curiga? Ya, yang pasti saya minta ada kesepakatan bahwa komunis itu adalah musuh Indonesia. Ya, dia akan merusak Indonesia. Salah satunya tuh masuknya Cina ke Indonesia itu karena kong kali kong antara partai komunis dengan kita. Bagaimana pejabat-pejabat kita disuap sehingga masuk ke dalam perangkap mereka. Jangan-jangan nanti ada pulau-pulau dekat Anyer ini dikuasai juga. Bagaimana Cilegon sekarang ini? Tadi Kiai Enting sudah bilang, Cina itu bukan cuma kerja, tapi dia butuh seks. Anaknya gimana nanti? Apa benar dia masuk Islam? Kita nggak tahu. Kita tidak memungkiri bahwa Cina banyak yang Islam, ratusan juta orang, ya. Tapi hanya sekedar boleh beragama, itu aja. Nah di sini saya nggak tahu ya, karena saya sudah 5 kali ke Cina dan saya kalau mau sholat ada saja tempat di berbagai tempat di daerah Cina. Tapi mereka ya asal itu aja, asal boleh sholat. Kalau mau haji juga saya suka ketemu juga dengan orang-orang Cina, ya. Karena Cina 1,6 miliar orangnya hanya 200 juta yang Muslim, dan itu kebanyakan yang di Xinjiang yang kemarin persekusi, yang diusir dan dikawinin sampai punya anak-anak, anaknya jadi anak negara. Apa kita mau begitu? Next 20-30 tahun lagi kita punya anak-anak yang nggak ngerti agama, akhlak yang nggak jelas, ya. Amit-amit lah kalau saya sih ya. Sebagai profesional dan sebagai mitra pemerintah, saya tidak ingin Indonesia ini direbut orang lain. Tadi sudah jelas Pak Deddy nyatakan bahwa kita ini belum merdeka. Itu sudah merdeka kemarin, sekarang dijajah lagi. Dan kalau menghadapi Cina itu tidak pernah menang lawan Indonesia. Tahun 1623, ya, kalau nggak salah itu Raja Cina ngirim ke sini. Pas di sini ada Raja Kertanegara, gitu. Ya, supaya kita tunduk di bawah Cina. Potong kupingnya si Mengki itu, suruh balik lagi. Ya, kemudian 3 tahun kemudian datang lagi dengan ratusan, kalau nggak salah 20.000 pasukan. Menurut orang Cina 100.000 pasukannya datang lagi ke sini. Kebetulan Kartanegara sudah meninggal. Ya, yang ada keturunannya Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya sakit hati sama yang membunuhnya. Ya, akhirnya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dan akhirnya menang. Itulah cikal bakal Singosari. Terus bagaimana pasukan Cinanya? Begitu dia lagi pesta-pesta, dibunuh, dikeluarkan, disisakan beberapa orang, suruh pulang. Jadi nggak pernah menang kalau secara fisik. Lawan Indonesia apalagi ada berapa juta orang Muslim. Hanya orang Muslim yang gila aja yang mau mendukung Cina menjajah Indonesia. Nah, kalau pemerintah mendukung invasi Cina, ini lebih gila lagi. Ya, saya punya keyakinan hati kecil semua orang di Indonesia ini nggak mau lah dijajah Cina. Coba lihat kalau dia penantang petenteng, polisi pun diam aja, nggak bisa apa-apa. Tapi coba lihat kalau orang pribumi, penantang petenteng, langsung dia. Ya, ini sudah jadi ada kelas 1 dan kelas 2. Ya, ini kita nggak ingin. Cita-cita Habib adalah supaya pribumi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Hanya itu aja. Apakah itu salah? Ya, apakah itu salah? Saya nggak tahu. Ya, tapi cita-cita saya, cita-cita Habib, cita-cita banyak ini supaya pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan kita diperintah-perintah bangsa lain lah, etnis lain. Ya, itu keinginan saya. Saya ini terakhir ya, ini pesan-pesan untuk terutama yang anak-anak muda nih. Kita coba nyanyikan lagu
Saya terus terang nggak bisa nyanyi dari SD sampai mahasiswa. Kalau nyanyi itu diketawain aja. Tapi kali ini untuk Api Banten saya pengen nyanyi. Yo,